Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anakku. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya, alhamdulillah. Pagi ini sudah sarapan atau belum anak-anak? Sudah. Ya, jadi biasakan kalau sebelum ke sekolah itu kita sarapan dulu supaya fokus terima pelajaran ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Ayo, Sakuan silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau memutarkan lagu nasional dulu. Jadi kita bernyanyi dulu mengenai lagu-lagu nasional ya. Bagaimana tadi lagunya? Bagus ya? Ya, jadi tahu tidak apa tujuannya Ibu memutarkan lagu-lagu nasional tadi? Supaya kita sebagai pelajar senantiasa menanamkan jiwa nasionalisme ya, rasa cinta kita pada tanah air. Jadilah pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter seperti sila-sila pada Pancasila. Oke. Selanjutnya, Ibu sudah kirimkan link absen di grup WA-nya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, nanti saya cek di Google Form. Jadi silakan isi dulu absennya. Sudah ya? Sudah diisi absennya semua? Ya, jadi nanti Ibu cek siapa yang tidak hadir. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di atas. Ada yang tahu ini gambar apa? Eskalator. Gambar eskalator. Ada yang sudah pernah naik eskalator? Biasanya di mana ditemukan ini eskalator? Di mall. Jadi, apa sih maksudnya Ibu ini tayangkan gambar eskalator dan apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari? Jadi coba perhatikan. Tangga eskalator ini ada yang naik, ada yang turun. Apa tujuannya ada yang naik, ada yang turun? Supaya memudahkan, ya. Atau supaya orang-orang yang ada di atas ini tidak bertumpuk semuanya di atas. Jadi ada yang turun, begitupun yang di bawah tidak juga tertumpuk di bawah, ada juga yang naik. Supaya apa? Ada keseimbangan antara yang ada di atas dengan yang di bawah. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya, jadi kita akan menganalisis reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Dan untuk KD 4.8 menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik secara kritis dan kreatif mampu menjelaskan reaksi kesetimbangan dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik secara kritis mampu mengkomunikasikan konsep tetapan kesetimbangan dengan baik dan benar setelah melakukan diskusi kelompok. Jadi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menerapkan model pembelajaran problem basic learning, di mana nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan,
kemudian kalian pecahkan secara berdiskusi kelompok. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Setelah dipresentasikan kemudian kita lakukan kesimpulan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi sudah siap semuanya belajar? Oke, silakan naikkan semua bukunya, pulpennya, HP-nya untuk kita gunakan pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Perhatikan, Ibu mau memutarkan sebuah video. Pabrik amonia. Ada 3 bahan baku utama dalam proses pembuatan amonia. Coba kalian tuliskan pertanyaan apa yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia yang akan kita pelajari dengan kelompoknya. Ibu mau bagikan LKPD-nya, jadi silakan lihat di grup WA-nya. Jadi sebelum kita masuk ke kesetimbangan kimia, kita bahas dulu apa itu reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu ada 2. Yang pertama, reaksi searah atau irrever. Yang kedua, reaksi 2 arah atau dapat balik atau reaksi reversibel. Kesetimbangan itu kemudian dibagi lagi menjadi 2 macam berdasarkan wujudnya. Ada yang kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi kimia yang reversibel. Kesetimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Silakan kerjakan LKPD-nya, didiskusikan. Sudah. Yang pertama kelompoknya Sahwan yang di belakang, ayo. Silakan ke depan. Apa yang digunakan dalam pembuatan amonia? Reaksi kesetimbangan. Tanya tentang kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Apa? Kenapa pada proses pembuatan amonia dikatakan sebagai kesetimbangan homogen? Nah, kenapa kalian katakan tadi sebagai kesetimbangan homogen? Karena satu zat menggunakan satu zat. Satu wujud zat atau fasenya sama. Bisa dipahami ya? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Homogen. Ya, jadi yang bagian A itu kesetimbangan homogen. Di kelompok lain sama? Sama. Ya. Lanjut. Ayo kelompok 3. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mengapa C tidak dituliskan atau tidak dimasukkan dalam keterangan kesetimbangannya? Ya, coba perhatikan. Yang bagian B itu ada C di situ. Kenapa tidak dituliskan kesetimbangan? Bisa? Ya, jadi kenapa tidak ditulis? Karena dalam kesetimbangan, jika wujudnya atau fasenya solid atau cair, maka itu dianggap sebagai tetap konsentrasinya atau tidak berubah. Oke? Bisa ya? Kenapa sudah ke kelompok 3? Silakan dulu kelompok. Kimia itu adalah kondisi dalam satu reaksi yang reversibel atau dua arah. Jenis reaksi tadi dibedakan menjadi 2. Reaksi apa saja? Reversibel dan irreversibel. Nah, kemudian kesetimbangan kimia dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan wujudnya. Apa itu? Homogen dan heterogen.
Heterogen. Kalau homogen itu berarti Ya sama. satu fasa atau fasanya sama semua. Sedangkan yang heterogen itu ada macam fasenya. Oke, bisa ya dipahami sampai sini? Jelas ya? Nah, sekarang untuk menguji lagi pemahamannya kalian, Ibu mau lihat silakan kerjakan soal evaluasinya. Kalau sudah, silakan diisi refleksinya. Jadi bagaimana perasaannya kalian setelah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, sudah ya? Oke. Waktunya sudah selesai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan baca di rumahnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ya. Jadi silakan cari di rumah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ya, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa belajar semuanya di rumah kembali ya, mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, baik pun untuk selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.